Academius, dan di video kali ini saya akan membahas tentang bahasa pemrograman Python. Yo, check it out. Variabel secara teknis merupakan memori yang dicadangkan untuk menyimpan suatu data atau nilai. Maksudnya, ketika kita membuat variabel, pada kenyataannya kita memesan ruang di memori komputer yang nantinya digunakan untuk menyimpan data. Jadi variabel bisa dibilang merupakan tempat atau wadah untuk menepung data. Variabel di Python tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit terlebih dahulu. Variabel akan otomatis terbentuk ketika kita memasukkan nilai ke dalamnya. Aturan penulisan variabel, yaitu yang pertama, nama variabel boleh diawali menggunakan huruf atau garis bawah. Kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah, atau angka. Yang ketiga, karakter pada nama variabel bersifat sensitif, artinya huruf besar dan kecil dibedakan. Yang keempat, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam Python, seperti if, while, for, dan lain-lain. Tipe data akan mendefinisikan atau menjelaskan jenis data apa yang kita inputkan ke dalam variabel menggunakan pemahaman komputer. Sama halnya dengan variabel di Python, tipe data di Python juga tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit. Kita cukup memasukkan nilai yang kita inginkan, maka dengan otomatis Python akan tahu data apa itu. Misalnya, kita memasukkan bilangan 5 ke dalam variabel, maka dengan otomatis Python langsung menentukan bahwa data yang kita inputkan barusan merupakan data bertipe bilangan bulat yang dalam pemahaman komputer adalah integer. Bila datanya 5,5, maka bilangan desimal, dan itu adalah float. Lalu bila datanya nama kalian berarti data berupa teks, komputer membacanya sebagai string, dan sebagainya. Ada 6 tipe data standar di Python, yaitu yang pertama, tipe data numerik, tipe data teks, boolean, tipe data berurut, tipe data tidak berurut, dan dictionary. Yang pertama, tipe data numerik, mencakup integer, float, dan kompleks. Bisa disebut juga tipe data bilangan, karena masing-masing tipe data ini mewakili setiap tipe bilangan. Yang pertama adalah integer. Integer digunakan untuk bilangan bulat. Kedua, float. Float digunakan untuk bilangan pecahan atau real. Panjang dari float dibatasi 17 angka di belakang titik. Ketiga adalah kompleks, mewakili bilangan imajiner atau bilangan kompleks, makanya disebut juga tipe data kompleks. Yang kedua adalah tipe data teks atau string. Jika tipe data bilangan ada, maka tipe data teks juga ada. Dalam bahasa pemrograman apapun termasuk Python, tipe data ini sering disebut dengan string. Syarat menggunakan tipe data string harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Yang ketiga, boolean. Boolean adalah tipe data yang hanya berisi nilai benar atau salah. Penulisannya menggunakan bahasa Inggris dengan huruf kapital di awal, true atau false, tanpa tanda petik, dan tanpa tawar-menawar lagi. Yang keempat, tipe data berurut yang mencakup string, list, dan tuple. String sebagai tipe data urutan, selain menjadi tipe data yang mewakili teks, string sebenarnya juga merupakan tipe data berurut. Karena setiap satu karakter, serangkaian karakter yang terletak di antara tanda kutip memiliki indeksnya masing-masing yang tersusun secara urut, indeksnya dimulai dari 0. Yang kedua adalah list. List dikatakan tipe data berurut karena setiap anggotanya memiliki indeks yang tersusun secara urut dimulai dari 0. List bersifat mutable, yang artinya data di dalamnya bisa diubah. Yang ketiga adalah tuple. Sama seperti list, bedanya adalah jika list dimulai dengan dan diakhiri dengan kurung siku, maka tuple menggunakan kurung biasa. Kelima adalah tipe data tidak berurut. Set termasuk ke dalam tipe data yang tidak berurut karena ia tidak mengenal indeks dan anggota di dalamnya hanya berisi data atau nilai yang unik. Apa maksudnya unik? Jika ada nilai yang sama atau duplikasi, maka set akan menghapus salah satu nilai tersebut. Jadi hanya ada satu jenis nilai. Cara membentuk set dengan kurung kurawal. Yang keenam adalah dictionary.
Tipe data terakhir yaitu dictionary merupakan tipe data yang konsepnya sama dengan array asosiatif di bahasa pemrograman PHP. Anggotanya diwakili dengan pasangan kunci dan nilai. Conditional statement adalah salah satu fitur penting dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengambil keputusan di dalam program berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi ini bisa berupa apa saja, mulai dari nilai yang sama, nilai yang lebih besar, atau bahkan string yang sama. Kata kunci else akan menangani apapun yang tidak ditangani oleh kondisi sebelumnya. Fungsi else dapat digunakan sebagai kondisi alternatif ketika semua kondisi awal tidak ada yang sesuai. Namun, fungsi else tidak bisa berdiri sendiri dan hanya dapat digunakan ketika ada fungsi if. Perulangan atau looping merupakan salah satu metode aliran kontrol di bahasa pemrograman Python berdasarkan literasi yang ditentukan. Perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu perulangan dengan for dan while. Perulangan for adalah perulangan yang terhitung, sementara perulangan while adalah perulangan yang tak terhitung. Secara garis besar, Flask adalah sebuah framework sekaligus library keluaran Python yang memiliki fungsi sebagai alat bantu pengembangan web development. Framework ini memungkinkan penggunanya membangun web development dengan berbagai macam fitur terbaik melalui tools dan pustakanya. Adapun perbedaan Flask dengan framework lainnya yaitu yang pertama adalah Flask adalah framework yang ringan dengan fitur minimalis. Yang kedua, developer dapat mengeksplor dan menjaga kontrol dari inti aplikasi jika menggunakan Flask. Yang ketiga, Flask tidak memiliki banyak fitur untuk menangani tugas-tugas administrasi. Yang keempat, template Flask Jinja 2 didasari oleh template Django. Yang kelima, setiap proyek pada Flask dapat menjadi sebuah single application. Bagaimanapun beragam model dan tampilan dapat ditambahkan pada single application. Yang keenam, menggunakan Flask, developer dapat menggunakan database yang berbeda dengan sistem ORM untuk Python dan CLI Semi sebagai SQL Toolkit Query SQL harus ditulis untuk tugas umum. Yang ketujuh adalah pada Flask aplikasi sederhana nantinya dapat diubah untuk menambah fungsionalitas dan membuatnya kompleks sehingga memberi fleksibilitas untuk memperluas aplikasi dengan cepat. Yang kedelapan, Flask adalah aplikasi sederhana, dapat dibangun dengan mudah dan tidak memerlukan banyak coding. Yang kesembilan, Flask lebih terbuka dan pengembang mungkin mengikuti atau tidak mengikuti praktik terbaik. Yang ke-10, Flask membutuhkan lebih sedikit baris kode untuk tugas sederhana. Cara kerja Flask. Yang pertama, pada baris ke-1, kode tersebut mengambil kode-kode dasar yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek. Yang kedua, pada baris ketiga, kode tersebut membuat sebuah instance dari kelas Flask dengan nama app. Yang ketiga, baris kelima hingga ke-7 adalah poin utama dari Flask. Yang keempat, pada baris ke-9 dan 10, ini adalah sebuah teknik yang digunakan para developer yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada Python, skrip yang sedang dijalankan akan diberikan nama garis bawah main garis bawah. Dan jika skrip diambil dari skrip lain, maka skrip tersebut tetap menggunakan nama aslinya. Dan untuk database Flask dapat dikombinasikan dengan database MySQL ataupun PostgreSQL. Agar lebih mudah, terdapat beberapa hal yang perlu kamu install agar Flask dan MySQL terhubung dengan lancar. Adapun fungsi library Flask yaitu yang pertama, render template. Fungsi ini meminta nama file template dan daftar variabel untuk diisi ke dalam placeholder yang ada di dalam template tersebut. Yang kedua adalah flash. Flash message merupakan sebuah notifikasi atau pesan singkat dan pesan tersebut hanya berlaku satu kali proses. Pesan yang ditampilkan bisa berupa pesan error, sukses, ataupun warning.
Yang ketiga adalah redirect. Fungsi ini akan membawa user ke halaman yang diberikan sebagai argumennya. Dalam kasus ini, user akan dibawa ke URL atau indeks. Yang keempat adalah URL for. Fungsi flash URL for untuk membuat URL ke main.css dalam folder static. Yang kelima adalah SCLI-Semi. SCLI-Semi merupakan sekumpulan perangkat lunak dengan sumber terbuka untuk SQL dan penataan objek relasional untuk suatu program Python. Oke guys, demikian penjelasan singkat saya tentang bahasa pemrograman Python. See you on the next video and God bless you.